Nah, dalam kisah Rodo ini memang tradisi Arab itu ada ibu susu ya kan? Tradisi Arab itu. Seperti Halimatus Sa'diyah. Kalau Salim ini nanti saya juga masih remeng-remeng ini ceritanya. Ya, karena sayanya bacanya lupa. Karena bacanya kayaknya 2 tahun yang lalu gitu kan. Gitu. Nah, tapi yang terpenting ini memang tradisi Arab itu ada ibu susu seperti Halimatus Sa'diyah. Itu memang tradisinya ada. Gitu. Tradisinya ada sehingga tradisi itu menjadi sumber hukum, namanya ibu rodo gitu. Jadi sejarahnya ada gitu. Jadi memang ketika orang Arab itu ketika anak ini sudah misalnya umur baru lahir itu dibawa oleh itu para perempuan-perempuan ini menawarkan jadi nyusuin gitu. Ya, itu jadi tradisi dulu. Tradisi. Sehingga ada yang ibu susu Rasulullah namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu pada saat nyusuin Rasulullah tiba-tiba air susunya kencang banyak. Terus bukan susu dia doang, susu kuda, onta semuanya penuh semua. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Terus yang kedua, kenapa janda lebih berhak? Ya, bahasanya begini. Wal bikru idnuha simatuha. Terus yang namanya janda itu dia harus jelas, tu'rabu. Dia harus jelas ya kan? Maka dari hadis itu perbedaan perawan dan janda. Kalau perawan itu walinya disebut wali mujbir yang punya hak prerogatif penuh. Gitu. Sehingga yang perlu izin kepada bapaknya kalau mau ngawinin si janda ini harus izin gitu. Bukan si jandanya yang izin, tapi bapaknya yang izin. Kalau bapaknya punya calon, ini bapaknya tidak bisa serta-merta ngawinin gitu. Jadi jandanya yang harus bapaknya yang harus izin. Neng, ya kan? Neng, setuju nggak abah kawinin samon? Oke, bah. Kalau belum ada bahasa, iya, oke. Gitu. Atau si jandanya ini ngomong, Pak, kawinin saya sama dia. Itu bapaknya tidak punya hak. Ya kan? Tidak punya hak. Tapi kalau si perawan ini bapaknya masih punya hak, gitu, ya kan? Hak. Makanya tadi kalau kita punya anak perawan nikah, itu biasanya kalau event organizer itu kan si anaknya suruh izin, memang sunnah sih, tapi bilang jangan kelebihan tuh ke event organizernya. Kadang lebay. Acara lagi seneng-seneng kenapa dinangis-nangisin orang? Saya rada kurang setuju tuh di situ. Izin mah cukup aja, Pak. Saya izin tolong kawinin saya tuh sama dia. Beres. Atau izinnya di dalam kamar, Pak. Saya izin, Pak. Doain saya kawin sama dia. Selesai. Gitu. Tapi kan ini di mic. Terus bahasa kata-katanya yang namanya anak orang tua gimana sih? Bapak, saya mohon maaf selama ini kesalahan. Kesian make up. Kalau make up yang mahal nggak apa-apa. Kalau make up yang mahal waduh, saya pernah itu di Priuk yang make upnya standar kali ya. Itu event organizernya, wah pokoknya udah keren dah. Kata dia keren. Kata saya kasihan. Dipoto-nya jelek. Berantakan. Ya udahlah, izinnya standar aja. Ya izinnya apa? Standar ini mah. Sarannya tapi terserah itu mah. Iya kadang disedih-sedihin. Padahal kan izin mah nggak perlu sedih kan? Gitu. Tapi mungkin biar
dapat ininya kali, feel-nya dapat, feel dapat dia gitu, ya, ya, oh, tapi terserah itu mah, ya terserah bapaknya, terserah anak. Siapa yang nggak nangis bapaknya, nangis semuanya, gitu. Kalau iya ya kalau yang kuat, kalau aduh, akhirnya suasana lagi senang gitu kan, akhirnya berantakan sama bedak yang tercecer. Gitu. Ya saya kira itu, terima kasih. Kaji 12 siang.